Alhamdulillah, alladzi la yazidu fi mulkihi hamdun hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi, la tanfa'u ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala fi haditsin akhar inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sadaqallahul 'azim wa ballaghan nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Soha Pancoran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid was salawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender ataupun main handphone. Tapi kita hadir salat Jumat, mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada para malaikat Allah yang ditugaskan untuk mencatat nama-nama orang yang hadir melaksanakan ibadah Jumat. Dan buku catatan tersebut ditutup ketika khatib sudah memulai khutbahnya. Maka jangan sampai kita datang terlambat, jangan sampai kita mengobrol, bersenda gurau. Apalagi ini hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Manfaatkan waktu istimewa ini untuk mendengarkan khutbah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam 27 bulan Rajab. Namun jangan sampai kita salah mengucapkan. Ketika kita salah mengucapkan, kita katakan bahwasanya salat adalah oleh-oleh Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya kita ucapkan salat adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Kenapa kita tidak boleh mengatakan oleh-oleh? Karena salat adalah kewajiban. Tapi kalau oleh-oleh bisa digunakan, bisa tidak. Tapi seorang muslim yang pandai dan cerdas mengatakan salat adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim harus bisa menjalankan amanah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat ketika matahari telah tergelincir, yakni waktu salat zuhur dan asar, ila qasaqil lail, kemudian sampai masuk waktu malam,
yakni waktu maghrib dan isya, wa Qur'an al-fajr, dan salat subuh yang dikerjakan pada waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai sekarang kita rubah mindset kita, jangan kita katakan bahwa salat adalah kewajiban. Mulai hari ini kita rubah, salat adalah kebutuhan kita. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya mendasar adalah, apakah Allah mendapatkan untung dari salat yang kita kerjakan? Jawabannya tidak. Allah tidak mendapatkan untung dari salat yang kita kerjakan. Allah tidak mendapatkan untung dari rezeki yang kita sedekahkan. Tapi apakah Allah mendapatkan rugi dari salat yang tidak kita dirikan? Apakah Allah rugi bila satu dunia ini tidak salat? Jawabannya tidak. Allah tidak untung kalau kita salat, Allah pun tidak rugi kalau kita tidak salat. Maka salat itu adalah kebutuhan kita masing-masing. Kita salat, maka kita yang beruntung. Kita tidak salat, maka kita yang merugi. Berapa banyak orang yang saat ini sedang berfoya-foya menghabiskan kesenangan dunia, sementara kain kafannya sedang dijahit. Berapa banyak orang yang detik ini, saat ini belum mendirikan salat, masih bolong-bolong salatnya, tapi apakah dia tahu sementara lubang kuburnya sedang dipersiapkan? Berapa banyak orang yang di alam kubur sana berteriak ingin kembali ke dunia. Apa yang mereka ingin lakukan? Ingin melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasul berlama-lama. Rasul ingin berlama-lama ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Arsy. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajadtaha inda shalah." Kenapa Rasul ingin berlama-lama ketika di Sidratul Muntaha? Karena Rasul melihat pemandangan yang begitu indah. Tapi Allah katakan, engkau akan menemukan pemandangan itu di dalam salatmu. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat berdiri tegak dengan yang kondisi yang lama karena beliau sudah mencapai kenikmatan di dalam salat. Tapi ada orang yang salatnya masih terburu-buru, padahal keinginannya beribu-ribu. Ada orang yang salatnya masih bolong-bolong, padahal rezekinya dia selalu meminta agar banyak berlimpah. Masih banyak orang yang salatnya jarang-jarang, tapi yang dia inginkan adalah kesuksesan di hari yang akan datang. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salat kita. Walaupun sedekahnya banyak, walaupun haji umrohnya berulang kali, tapi kalau pertanyaan pertama saja tentang salat dia sudah tidak bisa menjawab, maka pertanyaan berikutnya akan mendapatkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat melaksanakan salat tepat waktu dan dapat memerintahkan anak istri kita untuk mendirikan salat.
Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur